Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan penjelasan tentang keutamaan sholat sunnah tahajud. Pagi ini kami akan bacakan penjelasan tentang penghalang seseorang untuk melaksanakan tahajud. Jadi kalau ada yang bertanya, sebenarnya saya ingin sekali untuk tahajud, tapi kenapa kok tidak berhasil? Nah, ini jawabannya demikian. Ditulis dalam bentuk syair Arab. Wa yafutu hadza bil kasiri min ihtima mika wastiqalika bitana mutaghafila wa hadisi tunyan sumalagwin wallagot wa kadzabiat abil jawarihi wamtila. Wa yafutu dan hilang apa hadza tahajud bil kasiri sebab banyak min ihtimamika perhatianmu, wastighalika dan kesibukanmu, bidana dengan sesuatu yang rendah. Jadi yang menjadikan seorang gagal untuk tahajud itu pertama adalah karena memang orientasi orang itu, perhatian orang itu hanya fokus pada hal-hal yang rendahan, sehingga ketika dia ingin mendapatkan maqam mahmuda, kedudukan yang tinggi dan terpuji, maka dia gagal. Dana itu akar kata dari dunia, maka dunia itu menjadi sesuatu yang rendah kalau tidak dijadikan kendaraan menuju akhirat. Supaya dunia itu menjadi mulia, maka dunia itu harus kita jadikan kendaraan menuju akhirat. Kita orientasikan ke akhirat. Jangan hanya sibuk urusan dunia hanya untuk dunia, bukan untuk dipakai sebagai kendaraan menuju akhirat. Yang demikian ini akan menjadikan seorang tidak akan berhasil bertahajud. Karena imbalan yang Allah berikan kepada orang tahajud itu adalah maqama mahmuda, asa ayyakuna maqama mahmuda, ayyab asaka maqama mahmuda, kedudukan yang tinggi yang terpuji di sisi Allah. Dulu dalam kajian kitab Minhajul Abidin pernah saya sampaikan bahwa gambarannya seperti ini. Allah itu ingin menjadikan kita sebagai raja yang segala fasilitas sudah Allah sediakan. Tapi rupanya kita tidak tertarik untuk menjadi raja. Justru ketika kita melihat ada seekor anjing yang gigit tulang, kita malah pengen dengan tulang yang digigit anjing tersebut. Itu artinya orang yang berselera rendah. Dijadikan raja nggak mau, dikasih fasilitas yang mulia nggak mau, nggak tertarik. Begitu melihat tulang di mulut anjing, dia malah pengen. Akhirnya malah rebutan tulang dengan anjing. Padahal kalau dia mau nurut Allah, dia akan dijadikan raja. Maka membicarakan dunia yang berlebih-lebihan, yang hanya berorientasi pada urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan akhirat, itu juga menjadikan seorang gagal bertahajud. Kemudian banyak menyia-nyiakan waktu, itu juga menjadikan seorang gagal bertahajud. Terlebih waktu yang sangat mulia, yaitu sepertiga malam terakhir. Kemudian bercanda yang berlebihan, itu juga menjadikan seorang gagal bertahajud. Lalu capeknya anggota tubuh, artinya ketika seorang itu kerja keras sampai kemudian dia tidak memperhatikan kesehatan fisiknya. Dari pagi udah kerja sampai sore, masih ditambah lagi ngelembur. Akhirnya begitu tidur sudah kecapean, mau tahajud gagal.
Kemudian yang terakhir yaitu ketika seorang itu kekenyangan. Nah, kekenyangan ini juga menjadikan seorang gagal tahajud karena begitu kenyang terus tidurnya nyenyak. Akhirnya yang mestinya bangun dia nggak bisa bangun. Itu tadi penjelasan dalam bentuk syair. Nah sekarang yang penjelasan biasanya demikian. Ya. Yakni wa yafutu hadza tahajjudu bi arba'ati asya'a. Berdasarkan dua syair tersebut bahwa yang menjadikan seorang gagal bertahajud itu 4. Al-awwalu yang pertama al-ihtimamu, mementingkan bidunya dengan urusan dunia. Lebih senang dengan hal-hal yang rendahan. Lebih senang dengan tulang yang ada di mulut anjing daripada jadi raja. Ma'ataghafuli disertai lalai an ahwalil akhirati dari urusan-urusan akhirat. Padahal nanti itu ya, di akhirat itu Pak, kenangan kita yang paling kita sukai dan paling mulia itu adalah saat kita sujud dan rukuk atau rukuk dan sujud kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini nanti yang nilainya ya, paling menggembirakan kita itu adalah rukuk dan sujud. Terlebih di saat orang-orang sedang tidur, kita malah rukuk dan sujud. Itu istimewa sekali. Yang lainnya itu selesai begitu kita meninggalkan dunia. Wasani dan yang kedua al-istighalu, sibuk bi hadisid dunya, dengan membicarakan dunia. Wabil kalamil lagwi, dan disebabkan berbicara yang sia-sia, berbicara yang tidak ada gunanya. Sekedar tidak ada gunanya saja itu sudah dihitung rugi. Kenapa? Karena waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Kesempatan itu mutiara. Kalau kemudian waktu ini disia-siakan, dia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Apalagi jika kemudian ucapannya itu menimbulkan dosa. Sekedar tidak membawa manfaat saja sudah rugi waktu. Padahal itu tadinya kalau waktu itu dipakai untuk baca Quran, untuk istighfar, untuk sholawat, untuk tahlil, dia bisa membacanya berapa ratus kali atau berapa ribu kali. Tapi orang nggak suka seperti itu, sukanya malah ngobrol. Nah, jadi kalau ngobrol betah berjam-jam, tapi begitu diajak berzikir, gampang bosen. Itu dasar selera rendah. Wa bi kasratil lagoti, dan terlalu banyak bercanda, air raf'i sauti, yakni mengeraskan suara. Jadi kalau ketawa itu sampai jegagaan. Nah, itu juga bisa menjadikan seorang terhalang untuk tahajud. Bercanda itu boleh kalau bercandanya itu dalam rangka mensyukuri nikmat. Ya. Saking senangnya dapat nikmat dari Allah kemudian bercanda itu boleh, bahkan kadang harus. Ya. Tapi kalau bercanda yang sampai melupakan kewajibannya kepada Allah itu yang tidak boleh. Wasalisu, kemudian yang ketiga it'abul jawarihi, yaitu capeknya anggota tubuh kita bil a'malis syaqoti, disebabkan pekerjaan-pekerjaan yang berat fin nahari, di siang hari. Jadi karena dia pekerja berat ya, bukan pekerja keras tapi pekerja berat. Misalkan jadi kuli, ya, kuli bangunan atau kuli panggul itu kan berat. Kerja dari pagi sampai sore, kadang demi mengejar setoran, ya, setoran buat keluarganya, dia nambah lagi lembur. Nah, akhirnya malam itu benar-benar capek, terus makan, ya, tidur. Akhirnya tidurnya nyenyak sekali, maka dia tidak berhasil untuk bertahajud. Maka di bulan Ramadan ini kita sebaiknya juga harus berupaya mengurangi aktivitas yang berat. Ya. Banyak orang-orang yang karena pengen memanfaatkan waktu yang tersedia di bulan Ramadan ini sampai mereka meliburkan diri. Ya. Tapi kalau dengan meliburkan diri nanti kebutuhan sehari-harinya kerepotan, ya jangan. Paling tidak kita kurangi aja. Atau yang bijak itu dia menyiapkan kebutuhan Ramadan itu sebelum Ramadan. Ya. Orang yang bijak dia
menyiapkan kebutuhan sehari-hari di bulan Ramadan itu sudah disiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga pas Ramadan itu dia sudah mengurangi kerja berat sehingga bisa fokus untuk ibadah ya. Terutama mumpung di bulan Ramadan kita punya kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir atau waktu sahur, maka sebelum sahur ya gunakan untuk tahajud ya. Tahajud dulu, misalnya kalau sekarang kita bangun jam 3, tahajud dulu sampai jam 4 ya, sama dzikirnya, setelah itu baru sahur. Karena sahur itu dianjurkan, disunahkan di akhir waktu. Kemudian nanti setelah Ramadan usai, kebiasaan bangun di waktu sahur ini jangan ditinggalkan, diteruskan ya. Paling tidak kalau misalnya Ramadannya 30 hari, kita tambah lagi 10 hari. Sehingga kita punya kebiasaan baru yang baik, kita lakukan secara rutin sebanyak 40 hari. Angka 40 itu banyak rahasianya, Pak. Kalau kita memaksa diri kita untuk berbuat baik secara rutin selama 40 hari, itu insya Allah setelah 40 hari itu akan terasa ringan. Karena sudah dipaksa, dilatih selama 40 hari. Tapi kalau begitu selesai Ramadan terus kembali ke semula ya kembali ke semula lagi. Nanti mau memulai terasa berat. Makanya pesan saya mumpung kita masih di awal Ramadan ya. Nanti kalau kita umur panjang selesai Ramadan ini biasakan tetap bangun di waktu sahur. Jadi usahakan bangun itu sebelum masuk waktu subuh. Kita tahajud dulu, dzikir dulu, kemudian nyambung ke waktu subuh. Ya. Jangan sampai karena semangatnya tahajud terus subuhnya hilang, itu rugi ya, rugi. Kenapa? Sehebat apapun yang namanya tahajud itu statusnya sunnah, sementara subuh itu fardu. Maka ulama dan Rasulullah juga mengajarkan kalau mau tahajud pilihlah waktu sepertiga malam terakhir sehingga bisa langsung nyambung ke subuh, dapat tahajudnya, subuhnya juga tidak kesiangan, tetap bisa berjamaah. Jadi kalau ini kita biasakan, pada mulanya kita paksa selama 30 hari ditambah lagi 10 hari, 40 hari, nanti kita akan terbiasa, akan ringan ya. Walaupun kita capek, walaupun apa, waktunya bangun itu ya bangun. Karena sudah terbiasa selama 40 hari. Makanya jangan sampai nanti Ramadan berakhir terus bangunnya di waktu sahur juga berakhir. Itu juga berlaku untuk amalan-amalan ibadah yang lainnya. Jadi bekerja berat di siang hari ini juga bisa menghalangi seorang untuk bisa bertahajud karena bisa jadi fisiknya itu kecapean. Warabiu, kemudian yang keempat adalah iksarul akli, kebanyakan makan. Li'annahu, karena sungguhnya kebanyakan makan itu mujlibatun, menarik linaumi, pada tidur. Banyak orang tidak pandai mengatur waktu. Di bulan Ramadan ini dia sahurnya itu jam 1 ya. Jam 1 sampai jam 2 dia sahur, setelah kenyang terus tidur. Tidur dalam kondisi kenyang itu kan nyaman ya, nyenyak. Makanya subuhnya hilang. Itu kan rugi itu. Ya, rugi. Subuhnya nggak jamaah aja udah rugi, apalagi subuhnya sampai hilang, tambah rugi banget itu. Makanya sekali lagi saya selalu mengulang-ulang ya, usahakan kalau makan sahur itu pilihlah waktu yang akhir, sepertiga malam terakhir. Jadi tahajud dulu, dzikir dulu, terus makan sahur, terus nyambung subuh. Kemudian ditambah lagi selain 4 tadi, wa mimma yafutu tahajuda, dan termasuk hal yang bisa menghilangkan atau menghilangkan kesempatan orang untuk bertahajud adalah ihmalul qailulati. Ihmalul qailulati, menyia-nyiakan waktu qailulah. Waktu qailulah itu waktu menjelang zuhur, di waktu siang hari. Pada pengajian yang lalu sudah pernah saya jelaskan. Jadi bagi orang yang sudah tidak kerja di kantor atau tidak kerja di pabrik, artinya sudah pensiun, usahakan kalau siang itu nganggur, itu sebelum duhur itu tidur sebentar. Itu namanya tidur qailulah. Tidur sebentar ini hukumnya sunnah.
Sunnah bagi orang yang malamnya terbiasa tahajud. Karena sangat menolong sekali Pak ya. Kalau kita tidur siang itu nanti insya Allah malam bangun tuh nggak ngantuk gitu loh maksudnya. Karena tidurnya diganti di waktu qailulah. Cuma repotnya ya bagi mereka yang masih aktif bekerja tentunya ya tidak bisa. Masa di kantor jam 11 tidur ya nggak mungkin ya, atau di pabrik jam 11 tidur ya nggak mungkin. Jadi tidur qailulah ini bisa dilakukan bagi mereka-mereka yang sudah pensiun ya, sudah nganggur. Itu paling enggak setengah jam sebelum zuhur. Kalau misalkan kita tidur jam 11, setengah 12 sudah bangun persiapan sholat zuhur. Itu sangat membantu agar kita bisa untuk malamnya melakukan sholat tahajud. Nah, jadi menyia-nyiakan waktu qailulah ini juga menjadi salah satu penyebab orang gagal tahajud. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, ini yang paling menentukan adalah wartikabudz dzambi, dan melakukan dosa bin nahari di waktu siang. Jadi penyebab seseorang gagal bertahajud itu salah satunya karena siang harinya dia melakukan perbuatan dosa yang belum ditaubati. Mengapa demikian? Karena dosa yang kita lakukan itu kalau belum ditaubati, belum diampuni oleh Allah, itu akan meninggalkan titik hitam di dalam hati kita. Sekali berbuat dosa, satu titik. Kalau dosanya agak besar ya titiknya agak besar. Ntar 2 kali dosa, 2 kali titik. Setiap hari dosa, setiap hari nambah titik-titik. Lama-lama hati itu bukan hanya penuh dengan titik-titik, tapi penuh dengan warna hitam. Kemudian nggak pernah dibersihkan, nggak pernah digosok, maka bukannya sekedar hitam, menjadi keras. Ya. Fa innahu, maka sungguhnya melakukan dosa itu yuksil qalba, membuat hati menjadi keras. Nah, kemudian kalau hati sudah keras, wa yahulu, akan menghalangi bainahu, antara orang, wa baina asbabir rahmati, dan antara sebab-sebab rahmat Allah. Allah itu kan zat yang maha suci, maka hanya bisa didekati oleh mereka yang suci. Suci lahir, suci batin. Maka setiap kita mau sholat kan disuruh wudhu. Nah, wudhu ini mensucikan lahir kita. Lalu bagaimana dengan kotoran yang ada di batin kita? Ya harus ditaubati ya. Maka kalau kotoran yang ada dalam batin, dalam hati belum ditaubati, ya memang lahiriahnya dia sudah suci, tapi hatinya masih kotor. Kalau hatinya masih kotor, Allah yang suci itu tidak mau didekati oleh yang kotor. Maka para orang-orang soleh, para ulama-ulama itu yang sudah istiqomah tahajud, kalau suatu saat dia gagal bertahajud, itu tidak nyalain siapa-siapa, tapi dia melakukan introspeksi. Kemarin itu makan apa ya, begitu. Kemarin itu melakukan apa ya, kok sampai pagi ini Allah tidak berkenan saya menghadirinya undangannya, ya, gitu. Nggak nyalain siapa-siapa. Jangan malah nyalain istrinya karena nggak dibangunin. Itu bukan begitu caranya ya. Jadi kalau seorang pada mulanya sudah istiqomah tahajud, suatu saat ya gagal tahajud, tidak usah nyalain siapa-siapa, tapi mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kemarin kita baru melakukan dosa yang belum kita taubati ya. Nah, qala telah bertanya sapa rajulun, seseorang, lil Hasanil Basri, kepada Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini sayyidul ulama, pimpinannya para ulama tabi'in. Jadi generasi sesudah sahabat itu adalah tokohnya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini belajarnya Islam kepada Sayyidina Ali ya. Di muridnya Sayyidina Ali namanya Hasan Basri ya. Suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Syekh Hasan Basri, ya Aba Sa'idin, wahai Abi Sa'id. Hasan Basri karena punya anak namanya Sa'id, panggilannya bapaknya Sa'id. Ini sesungguhnya aku itu abitu, memasuki waktu malam mu'afan, dalam kondisi sehat. Sebenarnya tadi malam itu saya kondisi fit, sehat. Wa uhibbu qiyamal laili, dan aku kepengin sekali untuk sholat tahajud atau qiyamul lail.
Wa'udu tohuri, bahkan aku juga sudah menyediakan air untuk bersuci, untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar kepengen tahajud, ya, badannya sehat, fit, kepengen tahajud. Nah, maka dia juga sudah menyiapkan air untuk wudhu, ya, sudah disiapkan di dekat tempat tidurnya kalau dia mungkin malas ke kamar mandi, ya. Tapi fama bali la akumu, lalu apa yang menyebabkan aku tidak berhasil untuk bertahajud, ya. Keinginan kuat, kondisi fisik sehat, bahkan dia juga sudah menyiapkan yang diperlukan saat tahajud, tapi ternyata tetap gagal. Dia bangun-bangun itu ya mungkin sudah subuh, sehingga tidak ada kesempatan untuk tahajud. Faqala, maka kemudian Syekh Hasan Basri menjadikan jawaban, dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu lah yang mengikatmu. Jadi yang menjadikan kamu gagal tahajud itu adalah dosa-dosamu yang belum kamu taubati, itu yang menjadikan kamu terikat sehingga tidak bisa bangun untuk sholat tahajud, ya. Maka dari itu, ya, kita saat akhir siang atau awal malam itu sangat dianjurkan untuk banyak beristighfar, ya. Di ba'da asar itu pakailah untuk beristighfar. Untuk apa? Untuk mohon ampunan seandainya antara subuh sampai asar itu kita melakukan perbuatan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nanti bisa juga ditambah, ya, ba'da sholat maghrib istighfar lagi. Nah, itu saat yang sangat dianjurkan untuk istighfar itu adalah akhir siang atau awal malam, atau akhir malam awal siang. Jadi ba'da subuh ini juga termasuk waktu yang disunahkan banyak beristighfar. Nah, fal muwafaku man yagtanimu waktahu, orang yang dapat pertolongan dari Allah itu adalah orang yang menggunakan waktunya. Wa ya'rifu, dan mengetahui da'ahu, penyakit hatinya, wa dawa'ahu, dan obatnya. Jadi orang yang dapat pertolongan dari Allah itu dia akan benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya, karena waktu itu modal utama untuk beramal soleh. Walaupun ada keinginan yang kuat untuk beramal soleh, kalau sudah nggak ada waktu dia tidak akan bisa beramal soleh. Maka dalam Al-Quran seluruh waktu itu oleh Allah dipakai untuk bersumpah. Walaili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wasubhi, demi waktu subuh, wadduha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar atau waktu sore. Semua waktu dipakai sumpah oleh Allah, karena memang waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Maka jangan sampai berlalu sia-sia tanpa bernilaikan ibadah, terlebih di bulan Ramadan. Nah, selain dia memanfaatkan waktu, juga tahu bahwa dirinya itu punya penyakit apa, terus obatnya apa. Nah, penyakit itu ada dua macam, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Rata-rata kita ini kalau yang sakit itu jasmani, ada kesadaran dan kemauan untuk segera berobat, karena ya tidak nyaman sakit jasmani itu, ya. Jadi begitu sakit langsung minum obat, nanti nggak sembuh pergi ke dokter, nggak sembuh ke rumah sakit, kalau perlu sampai opname, bahkan berapapun biayanya dia rela mengeluarkan demi supaya badannya sehat. Padahal itu sekedar penyakit jasmani, yang mana penyakit jasmani itu dampaknya tidak sampai ke akhirat, Pak. Ya, dampak dari penyakit jasmani itu tidak sampai ke akhirat. Jadi nanti itu tidak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara waktu di dunia itu sering sakit-sakitan, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Oh, saya dulu itu soalnya bengek, batuk-batuk. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Justru yang berdampak sampai ke akhirat itu adalah penyakit rohani, penyakit yang ada dalam hati kita itu loh. Kalau tidak segera diobati itu dampaknya bisa nyampe ke akhirat. Ada orang masuk neraka karena masih punya penyakit sombong, riya, ujub, ya, terus tomak dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit rohani yang dampaknya
sampai ke akhirat. Maka puasa itu juga salah satu cara atau metode terapi untuk mengobati penyakit rohani. Ya. Jadi kalau ada ungkapan summu tasihu, ya, berpuasalah maka engkau sehat, itu bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Tapi ya puasanya bukan puasa kelas 1, harus naik ke puasa kelas 2. Kalau puasa kelas 1 itu puasanya anak-anak, sekedar tidak makan, tidak minum gitu ya. Nah kalau kelas 2 itu selain tidak makan, tidak minum, juga menjaga pandangannya, menjaga mulutnya, menjaga hatinya gitu. Itu yang bisa menjadikan kondisi rohani kita menjadi sehat. Nah, pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan itu kebalikannya. Amalan-amalan yang bisa membantu atau menolong kita untuk bisa bertahajud. Nah, jadi kalau kita ada niat, keinginan untuk bertahajud supaya berhasil tahajud, apa yang harus kita lakukan? Itu penjelasan insya Allah akan kita sampaikan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'a wa ladan shaliha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tanayyahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.